Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Syafitri dengan NIM C1C020012. Di sini saya akan membahas materi tentang konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Yang pertama ada sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan oleh tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Istilah objek dalam sikap digunakan untuk memasukkan semua objek yang mengarah pada reaksi seorang. Penting untuk dicatat bahwa definisi sikap adalah suatu tendensi atau kecenderungan dalam menjawab atau merespon, dan bukan dalam menanggapi dirinya sendiri. Sikap bukanlah perilaku, namun sikap menghadirkan suatu kesiapsiagaan untuk tindakan yang mengarah pada perilaku. Oleh karena itu, sikap merupakan wahana dalam membimbing perilaku. Sikap tidak sama dengan nilai, tetapi keduanya saling berhubungan. Lalu yang kedua ada komponen sikap. Komponen emosional atau afektif mengacu pada perasaan seorang yang mengarah pada objek sikap. Hal positif yang dirasakan meliputi kegemaran, rasa hormat, atau pengenalan terhadap jiwa orang lain. Perasaan negatif meliputi rasa tidak suka, rasa takut, rasa jijik. Misalnya saja, seorang dapat menikmati bekerja dengan komputer dan membuat orang tersebut merasa gelisah atau kaku. Komponen perilaku mengacu pada bagaimana suatu kekuatan bereaksi terhadap objek sikap. Lalu selanjutnya ada fungsi sikap. Sikap memiliki 4 fungsi utama, yaitu pemahaman, kebutuhan akan kepuasan, defensif ego, dan ungkapan nilai. Pemahaman atau pengetahuan berfungsi untuk membantu seorang dalam memberikan maksud atau memahami situasi atau peristiwa baru. Sikap mengizinkan seorang untuk menilai suatu situasi baru dengan cepat tanpa perlu mengumpulkan semua informasi yang relevan mengenai situasi tersebut. Sikap juga melayani suatu hal yang bermanfaat atau fungsi kebutuhan yang memuaskan. Lalu selanjutnya ada sikap dan konsistensi. Umumnya, riset telah menyimpulkan bahwa orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya. Ini berarti bahwa individu-individu berusaha untuk menghubungkan sikap-sikap mereka yang terpisah dan menyelaraskan sikap dengan perilaku mereka sehingga mereka kelihatan rasional dan konsisten. Jika terdapat inkonsistensi, kekuatan untuk mengembalikan individu itu ke keadaan seimbang terus digunakan agar sikap dan perilakunya menjadi konsistensi lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah sikap maupun perilaku atau dengan mengembangkan suatu rasionalisasi mengenai penyimpangan tersebut. Lalu yang terakhir ada formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Perubahan sikap mengacu pada substitusi sikap baru untuk seorang yang telah ditangani sebelumnya. Sikap dibentuk berdasarkan karakter faktor psikologis, faktor pribadi, dan faktor sosial. Faktor psikologis dan faktor genetik dapat menciptakan suatu kecenderungan yang mengarah pada pengembangan sikap tertentu. Lalu yang selanjutnya ada beberapa teori terkait dengan sikap. Yang pertama yaitu ada teori perubahan sikap. Teori perubahan sikap dapat membantu untuk memprediksi pendekatan yang paling efektif. Sikap mungkin dapat berubah sebagai hasil pendekatan keadaan dan dapat berubah tanpa dibentuk. Lalu yang kedua ada teori pertimbangan sikap. Teori pertimbangan sosial. Teori pertimbangan sosial terhadap perubahan sikap mengambil pendekatan yang persepsual. Teori ini merupakan suatu hasil perubahan mengenai bagaimana orang-orang merasa menjadi suatu objek dan bukan hasil perubahan dalam mempercayai suatu objek. Lalu yang ketiga ada konsistensi dan teori perselisihan. Teori konsistensi menjaga hubungan antara sikap dan perilaku dalam ketidakstabilan, walaupun tidak ada tekanan teori dalam sistem. Teori perselisihan adalah suatu variasi dari teori konsistensi. Lalu yang keempat ada teori disonansi kognitif. Leon Festinger pada tahun 1950-an mengemukakan teori disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Disonansi dalam hal ini berarti adanya suatu inkonsistensi. Disonansi kognitif mengacu pada setiap inkonsistensi yang dipersepsikan oleh seorang terhadap dua atau lebih sikapnya. Lalu yang kelima ada teori persepsi diri.
Teori ini menganggap bahwa orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilaku mereka sendiri. Lalu yang keenam ada teori motivasi dan aplikasinya. Ini mengarahkan dan memotivasi orang lain adalah pekerjaan para manajer. Manajer akan selalu berusaha agar bawahannya selalu rajin bekerja dan mau bekerja dengan giat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masalah motivasi menjadi salah satu pokok pembahasan yang penting dalam manajemen. Lalu selanjutnya, yang ketujuh ada teori motivasi awal. Jadi pada tahun 1950-an merupakan kurun waktu yang berhasil dalam mengembangkan konsep-konsep motivasi. Tiga teori spesifik dirumuskan selama kurun waktu ini, meskipun diserang dengan keras dan saat ini validasinya dipertanyakan. Lalu yang ke-8, teori kebutuhan dan kepuasan. Teori kebutuhan ini pada praktiknya merupakan bagian-bagian dari teori kebutuhan psikologis yang akan didominasi oleh kebutuhan-kebutuhan lain jika tidak dijumpai. Jadi secara ringkas ada 5 hierarki kebutuhan manusia oleh Maslow yang dijabarkan sebagai berikut ini. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, lalu yang kedua ada kebutuhan akan keamanan, lalu yang ketiga kebutuhan sosial, keempat kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir kebutuhan akan aktualisasi diri. Lalu selanjutnya ada teori prestasi. Teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang berhubungan dengan teori kebutuhan dan kepuasan. Lalu yang ke-10 ada teori motivasi. Jadi teori ini memiliki pengaruh terhadap kedua jenis perilaku. Asumsi terpenting dari bentuk teori Hesburgh adalah faktor yang mempunyai pengaruh positif dalam motivasi dan menjadi bahan perbedaan yang menyenangkan dari seluruh pengaruh negatif. Lalu yang ke-11 ada teori keadilan. Teori keadilan pertama kali dipublikasikan oleh Adam pada tahun 1963. Dalam teori keadilan, kunci ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang individu adalah jika orang tersebut membandingkannya dengan lingkungan lainnya. Jadi, teori keadilan secara umum merupakan bentuk dasar dari konsep hubungan pertukaran sosial. Lalu selanjutnya ada teori IRG. Teori ini menganggap bahwa kebutuhan manusia memiliki 3 hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan akan eksistensi, kebutuhan akan keterkaitan, dan kebutuhan akan pertumbuhan. Lalu selanjutnya ada teori harapan. Teori ini telah banyak digunakan oleh para peneliti-peneliti akuntansi. Teori ini dikembangkan sejak tahun 1930-an oleh Kurt Lewin dan Edward Tolman. Jadi ide dasar teori ini adalah bahwa motivasi ditentukan oleh hasil yang diharapkan akan diperoleh seseorang sebagai akibat dari tindakannya. Lalu selanjutnya ada teori penguatan. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari akibat yang berkaitan dengan perilaku tersebut. Lalu selanjutnya ada teori penetapan tujuan. Teori ini menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan prestasi kerja. Konsep dari teori ini adalah bahwa karyawan memahami tujuan akan terpengaruhnya perilaku kerja. Lalu yang selanjutnya ada teori atribusi. Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan atau sebab perilakunya. Lalu yang terakhir atau yang ke-17 ada teori agensi. Teori ini mendasari pada teori ekonomi. Teori ini secara umum mengasumsikan bahwa prinsipal bersikap netral terhadap risiko, sementara agen bersikap menolak usaha dan risiko. Lalu materi selanjutnya itu pendekatan diadik. Pendekatan tersebut menyatakan bahwa ada dua pihak, yaitu atasan atau superior dan bawahan atau subordinate, yang berperan dalam proses evaluasi kinerja. Pendekatan tersebut juga mengakui bahwa atasan kemungkinan tidak memperlakukan seluruh bawahannya secara sama. Pendekatan ini dikembangkan oleh Dan Serau et al. Pada tahun 1975. Dan Serau menyatakan bahwa pendekatan ini tepat untuk menganalisis hubungan antara atasan dan bawahan karena mencerminkan proses yang menghubungkan keduanya. Tetapi pendekatan ini sangat jarang digunakan. Lalu materi selanjutnya ada persepsi.
Persepsi adalah sebagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa objek, serta manusia. Orang-orang bertindak atas dasar persepsi mereka dengan mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Pada kenyataannya, masing-masing orang memiliki persepsinya sendiri atas suatu kejadian. Jadi definisi persepsi yang formal adalah proses dengan mana seseorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti. Jadi yang pertama ada rangsangan fisik versus kecenderungan individu. Orang-orang merasakan dunia ini dengan cara yang berbeda-beda karena persepsi, bergantung pada rangsangan fisik dan kecenderungan individu tersebut. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan, seperti penglihatan dan sentuhan. Kecenderungan individu meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lalu, dan harapan. Jadi perbedaan persepsi antara orang-orang disebabkan karena perasaan individu yang menerimanya berbeda fungsi, dan hal ini terutama sekali disebabkan oleh kecenderungan perbedaan. Jadi oleh karena itu, kebijakan perusahaan yang sama saja bisa saja dirasakan berbeda oleh para pekerja produksi, para manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat puncak. Lalu selanjutnya ada pilihan organisasi dan penafsiran rangsangan. Persepsi sebagaimana tersebut di atas adalah proses dalam pemilihan, pengorganisasian, dan penginterpretasian rangsangan. Manusia hanya mampu merasakan sesuatu yang kecil dan membagi semua rangsangan tersebut ke arah yang diarahkan oleh mereka. Lalu yang ketiga ada keterkaitan persepsi bagi para akuntan. Para akuntan perilaku dapat menerapkan pengetahuan persepsi terhadap banyak aktivitas organisasi. Misalnya saja dalam evaluasi kinerja, cara penilaian atas seseorang mungkin dipengaruhi oleh ketelitian persepsi si penilai. Dan kesalahan atau penilaian mungkin diakibatkan oleh sandiwara yang mencoba untuk menakut-nakuti sehingga karyawan tersebut tidak merasa puas, pada akhirnya meninggalkan perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir, persepsi orang atau membuat penilaian mengenai orang lain. Persepsi manusia terhadap orang lain berbeda dari persepsi manusia terhadap objek mati seperti meja, mesin, atau gedung. Karena manusia menarik kesimpulan mengenai tindakan orang lain tersebut. Suatu hal yang tidak dilakukan terhadap objek mati dalam bahasan mengenai persepsi orang dalam membuat penilaian terhadap orang lain ini, hal ini akan dikaitkan dengan teori atribusi. Teori atribusi merupakan penjelasan dari cara-cara manusia menilai orang secara berlainan, bergantung pada makna yang apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Jadi pada dasarnya teori ini menyarankan bahwa jika seseorang mengamati perilaku seorang individu, orang tersebut berusaha menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal. Jadi penentuan tersebut sebagian besar bergantung pada tiga faktor. Yang pertama yaitu kekhususan atau ketersendirian, kedua konsensus, dan yang ketiga konsistensi. Baiklah, segitulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.